Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom, apa kabarnya? Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan Mas GBS di mana? Kita yang percaya sama-sama katakan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebisa yang Bapak Ibu Saudara jangkau kasih salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Kami menang pagi hari ini karena Tuhan. Haleluya. Bye.
kuasa. Aku diberi kuasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita silakan berjalan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bahwa kami lebih dalam menyembah pagi hari ini. Menikmati hadirat. Kami boleh menikmati mendengarkan firman bahwa kami lalu Tuhan Yesus. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Nantikan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Hati kami hancur Tuhan, merindukan pelataran-pelataran, merindukan Engkau Tuhan, Allahku yang mulia.
Sembah Dia, sembah Dia. Sungguh tak terjangkau segala apapun yang terjadi. Tak tersabi pikiran Dia. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Semua di luar pikiran. Kau begitu berarti bagi kami. Kau begitu berharga bagi kami, Tuhan. Kami butuh Engkau, Yesus. Kami butuh Engkau, Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia, Bapak Ibu Saudara. Pujilah nama-Nya yang agung mulia. Yesus. Haleluya. Bawa seluruhnya di hadapan Tuhan pagi hari ini. Putuskan untuk menyembah Tuhan. Putuskan untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dia Bapa. Kau begitu berarti. Kau begitu berarti. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada di kolong langit ini yang kami akui kecuali Yesus namanya. Juru selamat dunia. Kau yang terbesar Tuhan. Kau yang termulia Tuhan Yesus. Ini janji kami. Ini iman kami Tuhan. Kami mau terus nyatakan di hadapan Tuhan. Kau yang terbesar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segala
Kami mau tahu di dalam saja Tuhan. Segalanya yang terbesar Tuhan. Ini yang jadi iman percaya kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan terus nyatakan dengan iman. Apapun yang terjadi katakan. Terima kasih Tuhan. Dari segala rencana kami, dari segala impian kami,
Tuhan Yesus, Kau luar biasa dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami luar biasa. Kami percaya Engkau lah yang berbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami. Mari katakan tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas. Amin. Tak terduga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaya Tuhan takkan bisa hidup tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus. Tak terduga caramu. Kaya Tuhan takkan bisa terjadi. Angkat tangan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Skala musik. Skala musik. Sekali lagi. Skala musik. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami punya terbatas. Kelebihan kami terbatas, kelihayan kami terbatas. Tetapi satu yang tidak terbatas hanya Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah hidup kami, saat ini kami pertaruhkan di dalam kuasa nama Yesus. Ampuni kami, pulihkan hati kami, dan sehingga membuat hati kami semakin layak di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan sebelum menerima perjamuan kudus. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Pikiran, perkataan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terima kasih kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus supaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Hamba menyurapi diberkati dan setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan. Kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan sekalian. Apa kabar? Luar biasa ya. Shalom semuanya. Saya ucap syukur untuk hari ini. Dan sebelum kita lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, mohon dengan hormat kita panggil berdiri. Kita akan mengakui iman GBI dalam versi ringkas. Setelah saya berkata aku percaya bahwa kita akan sama-sama ya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan daripada Ketua BPB kita, Bapak Pendeta Rudin Adi. Saudara sekalian, Tuhan ini agar kita mengembangkan kehidupan yang berguna
bagi banyak orang sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk itu ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, kita harus rajin. Saya ingat dari seorang pemuda malas, tidak berprestasi di kantornya, suka menunda-nunda pekerjaan, secara finansial juga parah, hutang ke sana sini. Tapi perubahan terjadi pada waktu dia mengikuti reuni dengan teman SMA-nya dulu. Karena dia lihat ternyata banyak teman-temannya yang dulu bukan apa-apa, sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Alkitab yang sudah lama dia tidak pernah lakukan. Waktu dia buka, tepat jatuh pada Amsal 10 ayat 4 yang berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sejak itu dia mendisiplin diri untuk rajin, bangun lebih pagi, tidak menunda pekerjaan. Lalu dia juga belajar ilmu-ilmu yang baru, terutama di bidang digital. Dia juga tergabung dalam komunitas sel di gereja lokalnya, punya teman yang saling membangun. Dan di kantor orang kemudian mulai merasa perubahan karena kinerja tambah baik. Beberapa bulan kemudian dia naik jabatan. Sekian tahun setelah itu dia membuat usaha sendiri, join dengan temannya di bidang digital. Dan karena ketekunannya, sekian tahun kemudian dia menjadi pengusaha yang sukses dan hidupnya juga bermanfaat bagi orang lain. Saudara, kalau kita rajin, kita bisa berhasil. Yang kedua, dapat diandalkan. Dalam Kejadian 39 ayat yang kelima dikatakan Yusuf itu diberi kuasa untuk mengelola semua harta milik Potifar, sehingga Potifar makin diberkati dalam segala hal. Saya percaya kita ini harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan, sehingga kita makin akan dipercaya perkara lain yang lebih besar. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayo, kita jadi orang yang bertanggung jawab, bisa diandalkan ketika diserahkan kepada kita tugas apapun. Yang ketiga, kita harus suka menolong sesama. Kisah Rasul 9 bicara tentang Dorcas, seorang wanita yang suka berbuat baik dan memberi sedekah, sehingga ketika dia meninggal, tetangganya menangisi dia dan menunjukkan barang-barang yang pernah diberikan oleh Dorcas ini, sehingga Tuhan memakai Rasul Petrus untuk membangkitkan Dorcas karena hidupnya berguna bagi sesama. Saudara, kita juga harus belajar menolong sesama. Bantulah orang miskin, hiburkan orang yang sedih dan punya masalah. Tolonglah orang-orang yang tua atau lanjut usia, tidak pelit tapi suka kasih tips kepada orang yang membantu kita, kasih berkat kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dan hidup kita jadi berkat. Kalau saudara ingin jadi berkat, maka pertama kita harus rajin, dapat dipercaya, dan suka menolong orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Tepuk tangan. Kita bersyukur sekali, nanti video akan saya kasih ke jemaat ya, supaya kita lihat bagaimana mendengar kembali pesan dari Ketua PPT. Yang saya garis bawahi tentang Dorcas, luar biasa. Jadi orang yang berbuat baik itu ketika sudah meninggal, maka banyak orang, teman-temannya yang melihat, menyaksikan, mengingat itu, dan kemudian melalui Rasul Petrus Tuhan bangkitkan karena dia adalah orang yang baik. Amin, saudara sekalian. Saya percaya kalau orang mati bisa dibangkitkan, apalagi sakit penyakit. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita akan belajar tentang revolusi rajin yang berasal dari kitab Amsal, saudara. Untuk atau kepada yang disukai, apapun bisa atau diusahakan bisa. Ya. Tapi untuk atau kepada yang tidak disukai, apapun tidak bisa dan diusahakan untuk tidak bisa. Renungkan 2 kalimat ini, saudara. Ya, untuk apapun yang kita cintai, kayaknya apapun bisa dan diusahakan untuk bisa. Tetapi untuk yang tidak dicintai atau tidak disukai, cari-cari alasan untuk tidak bisa. Betul ya? Nah, ini ada akar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Tuhan bilang, kembalilah kepada kasih mula-mula. Amin.
Oleh sebab itu saudara sekalian, berusahalah sekuat tenaga untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harusnya mengasihi sesama. Amin. Jadi kalau ada orang mengakui saya betul-betul cinta dekat kepada Tuhan, tetapi kepada sesama berbuat yang zolim, yang tidak baik, dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan. Kita sedang bicara dengan persoalan intoleransi yang ada di Indonesia, yaitu menular, saudara ya. Ada di beberapa tempat kemudian ditayangkan, akhirnya orang ngikut-ngikut atau diingatkan kembali, oh boleh juga ya di lokasi kita lakukan yang sama. Kemudian saudara sekalian, kepada atau untuk yang dikasihi apapun bisa atau diusahakan untuk bisa. Pembacaan kita dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dan juga 13 ayat 14. Banyak yang ingin berhasil tetapi sedikit yang bersedia membayar harga lewat kerja keras dan ketekunan. Kalau saya tanya siapa yang ingin berhasil, pasti semuanya angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang ingin berhasil? Amin, puji Tuhan. Apapun bidang saudara. Tetapi kadang-kadang kita sedikit lupa bahwa kerja keras itu adalah kunci. Ya, anak-anak muda, kalian ingin berhasil tentunya. Kemarin sudah naik kelas dan kemudian sudah lulus dan kemudian sudah mempersiapkan diri untuk melaju ke tingkat selanjutnya. Kalian harus kerja keras dan tekun. Tidak kerja keras sesekali, tetapi tekun dan setia itu harus dilakukan. Dunia saat ini dipenuhi distraksi, mengalihkan perhatian berupa hiburan, scrolling medsos, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kita tidak konsentrasi kepada Tuhan lagi. Kitab Amsal menekankan pentingnya kerajinan sebagai bagian dari hidup orang benar dan bijaksana. Orang benar dan bijaksana harusnya rajin, saudara sekalian. Pelajaran dari kitab Amsal yang pertama adalah belajar rajin dari semut. Kita kemarin sudah belajar itu, kita akan ulang lagi. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tidak diawasi, tapi tetap bekerja dengan teratur. Kalau saudara perhatikan semut, selain saudara akan membersihkan semut-semut itu, saudara waktu berjajar saudara perhatikan. Mereka itu kayak punya jalan gitu ya, kayak ada pemimpinnya gitu. Mereka begitu teratur, saudara. Mereka mengatur dirinya untuk mendapatkan hasil terbaik. Kerajinan sejati tidak lahir karena pengawasan, tapi karena kesadaran dari dalam diri. Puji Tuhan saudara sekalian, ketika saudara bekerja, tidak ada bos atau ada bos, tetap rajin. Jangan sampai ketika ada bos atau ada pemimpin rajin, waktu nggak ada pemimpin atau bos tidak rajin. Ya, kaum profesi. Nah, saudara akan ditanya secara pribadi, kalian tipikal yang mana? Diawasin baru rajin atau sebaliknya? Ya. Tetapi saya pesan sebagai anak-anak Tuhan, meskipun tidak ada bos, haruslah rajin. Setuju? Karena mata Tuhan melihat. Ya, kalau bos melihat, gaji naik mungkin. Tetapi ketika nggak dilihat, ya mungkin penilaiannya berbeda. Tetapi saya percaya Tuhan yang melihat kita. Tuhan yang memberikan rezeki kepada setiap kita. Amin. Tapi kesadaran diri dalam diri kita masing-masing itulah yang penting dibandingkan diawasi oleh orang lain. Penerapan disiplin diri dan inisiatif kerja, rajin tanpa disuruh atau diawasi. Yang pertama buatlah target harian secara pribadi dalam pekerjaan. Ya, secara pribadi saudara punya target, punya list. Jadi apa yang harus saudara kerjakan pada hari ini, dari pagi hingga malam hari, kerjakan itu. Yang bekerja juga begitu.
Ibu-ibu rumah tangga juga bisa melakukan itu. Jadi kerjakan yang pertama apa, kedua apa, sampai malam hari. Baru saudara belajar disiplin di situ melalui perkara seperti itu. Yang kedua, belajar rajin dengan tidak menunda. Amsal 9 ayat 6 sampai 11 maksud saya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kitab yang lain mengatakan bahwa ini seperti engsel, saudara. Ya, jadi saudara punya tempat tidur mungkin luas, saudara berbaring ke kiri, entar ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, begitu saudara ya. Mungkin sering kita lakukan itu, dan kita melihat bahwa firman Tuhan menegaskan jangan begitulah. Kalau sudah melek, mending langsung bangun gitu ya. Lakukan apa saja saudara ya. Amsal 13 ayat 14 mengatakan 1, 2, 3, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Kemalasan tidak selalu berarti tidak bekerja, tapi lebih sering banyak rencana tetapi sedikit aksinya. Jadi kita berkata bahwa malas itu artinya yang orang nggak berpikir atau enggak, tetapi berpikir pun kalau tidak lakukan yang dipikirkan itu bisa disebut malas, ya. Nah makanya teman-teman sekalian, kalian itu bekerja di bawah perusahaan atau di bawah pimpinan atau bos, bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena ada deadline dari bos, ya. Coba bayangkan ketika saudara sendiri pribadi tidak ada yang mengawasi, maka tidak ada agenda yang saudara kerjakan. Betul ya? Nah anak-anak mungkin pengennya bebas tuh, nggak ada yang nyuruh orang tua gitu ya. Jadi kayaknya merdeka gitu ya. Tetapi bayangkan ketika itu bertahun-tahun dilakukan, maka semakin menua kita nggak akan produktif, nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Tetapi kalau ada deadline yang harus kita lakukan, ada yang nyuruh, ada yang kasih job kepada kita, maka kita cenderung untuk melakukannya dengan rajin. Ya. Hargai bos saudara, pengusaha yang mengutus saudara untuk bekerja, artinya mereka yang mendidik kita menjadi orang-orang yang berguna. Jadi banyak rencana tetapi sedikit aksi itu disebut juga malas. Apalagi tidak ada rencana, saudara. Ya, kebanyakan spontan gitu ya, lakukan apa-apa. Ya. Atasi kebiasaan menunda dengan yang pertama menyusun jadwal, kemudian membuat prioritas dan komitmen yang konsisten. Ya, kemarin saya membahas tentang satu anak muda di Taro yang dia menjadi seorang pengusaha kecil. Dia punya jadwal, dia punya prioritas dan juga komitmen yang konsisten melakukan itu, saudara. Kita belajar dari hal yang kecil dan kita tahu pesan Pak Rudin tadi bahwa kalau orang setia pada perkara kecil, lama-lama akan dipercayakan perkara yang besar. Perangi sikap nanti saja dengan langkah-langkah kecil yang akan menghasilkan perubahan besar. Jadi tidak ada sesuatu yang besar itu dilakukan mengawali dengan perkara besar, tidak. Selalu dari perkara yang kecil dulu. Jadi mereka rajin di situ, akhirnya merobos, akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang besar, tetapi kadang-kadang setelah viral kalau rumah makan atau apa, maka dia tidak akan laku lagi. Karena viral sesaat. Tetapi ada orang yang melakukan dari cara yang kecil-kecil. Saya teringat dengan pisang bolen di Bandung itu, saudara, yang di kebun kaung itu. Awalnya juga kecil, saudara. Akhirnya jadi besar, akhirnya sekarang luas kemana-mana, saudara. Kita harus melakukan dengan setia dari yang kita punya saja. Dari yang kita punya, lakukan dengan setia, maka Tuhan akan memperlengkapi dan memperluas. Yang ketiga adalah
belajar rajin dan meraih berkat. Amsal 10 ayat 4-5 mengatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kerajinan mendatangkan hasil terbaik. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati prosesnya. Jadi rajin itu menjadikan kita sesuatu yang besar, bukan karena kekuatan kita semata-mata, tetapi karena Tuhan yang memberkati proses itu, saudara. Amin. Yang dia melakukan dengan setia, maka Tuhan yang memberkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Kita harus punya sikap. Yang pertama harus mendoakannya kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, doakan dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan. Ketika kita angkat tangan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan di situ. Amin. Caranya seperti itu. Memang ada beberapa orang yang melakukan segala sesuatu tanpa doa. Ketika di tengah-tengah ada masalah, baru minta bantu berdoa sahabat atau para gembala untuk mendoakan itu. Apakah salah? Tidak juga. Tetapi kalau dari awal kita sudah mendoakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati perjalanannya. Bakat tentu adalah hal penting, namun ketekunan adalah hal yang lebih berharga. Ada orang bilang begini, oh orang itu nggak punya bakat, ya. Tetapi ketika dia rajin melakukan itu, maka dia akan berhasil. Tetapi kalau orang punya bakat dan kemudian tidak melakukan itu, lama-lama bakatnya akan hilang. Makanya yang penting adalah rajin dulu, lakukan segala sesuatu, karena Tuhan yang memberkati. Jadi jangan selalu berpikir kepada, oh saya nggak punya bakat menyanyi, saya nggak punya bakat untuk bermain musik. Kerjakan dengan setia. Seperti pesan tadi adalah seorang anak muda itu ketika dia melakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati. Ada beberapa orang waktu itu tanya kepada saya, Mas Sigit, bisa main musik bagus itu apakah kursus atau tidak, begitu ya? Saya bilang di Lampung, saya lagi di Lampung, nggak mungkin berpikir untuk kursus musik, ya. Artinya bukan itulah. Artinya saya bilang bahwa saya itu berkembang di musik pada saat saya melakukan pelayanan musik itu menjadi berkembang dengan baik. Saya tahu ada beberapa orang yang rindu melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awalnya pasti grogi, betul ya. Siapapun saudara tanya orang-orang yang pernah melayani di sini, tanya Bang Oto, tanya Ibu Gembala, tanya kepada saya, tanya kepada teman-teman yang melayani pekerjaan Tuhan. Awalnya pasti grogi, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, akhirnya terbiasa. Akhirnya menjadi, karena kerajinan itu menjadi pasif. Akhirnya menjadi, bakatnya berkembang, dan akhirnya menjadi advance, gitu ya. Menjadi bermutu tinggi, karena kerajinan, karena ketekunan. Bakat adalah penting, tetapi ketekunan adalah yang lebih berharga dan penting, saudara. Rajin bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dan bijaksana. Nah, saya teringat saudara sekalian. Pernah nggak saudara lihat ada bos-bos pemimpin perusahaan yang mereka nggak punya titel, ya? Mereka nggak punya titel, saudara. Misalnya Ombok gitu ya, Om Sabino. Mereka nggak sekolah tinggi, saudara. Tetapi dia cerdas. Cerdasnya apa? Dia mengumpulkan orang-orang yang ahli, dikumpulkan kemudian mengelola perusahaan yang dia punya. Begitu caranya, saudara. Ya, jadi jangan berpikir saya nggak punya pendidikan yang tinggi, tetapi mulai berpikir cerdas. Bagaimana mengumpulkan orang-orang yang ahli untuk kita berdayakan, bukan perdayakan. Kita berdayakan supaya bisa menjalankan usaha dan minat kita, dan akhirnya bisa berhasil. Ya, saudara. Jadi saudara jangan dibatasi, saya lulusan ini, saya lulusan ini. Loh, sekarang ini saudara sekalian, lulusan apa, kalian kerja di mana? Ibu Gembala lulusan sastra Inggris, kerjanya di bank. Betul nggak? Jadi akhirnya nggak ke situ lah akhirnya. Yang penting saudara sepakat dengan diri sendiri, mau berjuang tekun,
maka para ahli itu akan datang kepada saudara. Dan kadang-kadang saudara sekalian, para ahli ekonomi keuangan itu bekerja kepada orang yang tidak punya titel. Itulah bekerja cerdas saudara sekalian. Tetapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam perencanaan dan kerja kita. Selalu doa sama Tuhan, selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Kita itu terbatas saudara. Dan ingat bahwa iman itu adalah perjuangan. Iman itu adalah tantangan. Iman itu peperangan rohani. Saya ingatkan saudara, ketika saudara melakukan perkataan-perkataan kayak firman Tuhan, kayak pedang bermata dua. Jadi akhirnya waktu kita katakan itu nanti akan ditimpakan kepada kita. Ya, makanya hati-hati dalam hal ini supaya kita nggak mudah berkata bahwa aku adalah ini, aku bisa begini, aku bisa begini. Nanti iblis juga tahu itu. Yuk coba kita coba. Apakah perkataan dia itu benar atau tidak? Hati-hati sekali, ya. Jadi rajin bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dan bijaksana, dan tidak lupa melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan kerja. Mari para pemain musik. Yang pertama, belajar rajin seperti semut, meskipun tidak ada komando, tetapi ada kesadaran diri sendiri. Seperti semut kita belajar sekali. Yang kedua, belajar untuk tidak menunda. Karena menunda dalam arti lain sama dengan tidak. Pernah nggak teman-teman saudara berkata begini, waduh, padahal saya tadi pengen takdir bakso untuk kamu. Waduh, saya nyesel sekali. Kalau saya dibilang seperti itu, ya kamu itu kan janji tadi ya, berpikir. Nah kamu kan nggak melakukan, ya sebenarnya enggak lah gitu ya. Nah kadang-kadang saudara sekalian menunda itu sama dengan tidak. Padahal saya pengen gini loh. Padahal saya pengen masa ini hari ini. Padahal saya pengen jalan seperti ini hari ini. Dalam arti menunda itu sama dengan tidak. Mending orang tidak janjikan tapi melakukan segala sesuatu secara spontan. Itu lebih afdol sekali. Yang ketiga, belajar rajin untuk memperoleh berkat. Karena Tuhan lebih memberkati kerajinan, tidak sekedar berdoa dan tidak bekerja. Oraet labor. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu semaksimal mungkin, dan kita juga doakan semaksimal mungkin. Jadi harus berdampingan antara saudara punya mutu hubungan dengan Tuhan dengan berdoa, tetapi kerjakan secara kekuatan saudara. Itu akan lebih berhasil saudara. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus ini. Saya ingatkan kepada setiap kita saudara sekalian, bahwa setiap kita tentunya pikiran, perkataan dan perbuatan kita kadang-kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang juga menyakiti sesama. Kita nggak sadar itu saudara. Dan momen yang indah saat ini, di sebulan sekali ini, kita gunakan sebaik-baiknya, supaya kita betul minta ampun kepada Tuhan, dan kita minta dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, supaya perjamuan kudus ini berarti untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Pikiran kita mendirect perkataan kita. Akhirnya yang kita ucapkan tentunya beberapa hal kita lakukan, dan kadang-kadang menyakiti hati Tuhan, menyakiti gereja Tuhan, dan juga menyakiti sesama. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai pengakuan dosa kita. Tuhan membuat yang merah menjadi putih sangat gampang. Yang membuat sulit itu adalah tidak adanya pengakuan di dalam hidup kita. Tidak mau mengaku artinya itu sombong, saudara. Sombong rohani. Yang kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Ada sebuah peringatan dalam 1 Korintus 11:27-30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Hati-hati dengan perjamuan kudus sekalian. Kita naikkan satu pujian sebelum kita mengadakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan.
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam permasalahan. Engkau ada, Yesus setia. Renungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Tanyakan dari awal saja, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap berdiri, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap berdiri, ku percaya dan mengucap syukur. Kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Makasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada,
Engkau melihat setiap hati kami Tuhan yang untuk dipulihkan oleh Tuhan. Engkau melihat dan juga mengingat bagaimana begitu banyaknya kesalahan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kadang-kadang kami merasa bahwa kami sudah menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Ampuni kami Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi orang yang pulih, berubah, disempurnakan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, dan juga menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan pengakuan ini Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami terima ucapan kudus ini Tuhan, sucikan kuduskan kami, berkati Papo dan juga Pak Sab untuk menjadi pelayan yang baik, melayani dengan sukacita dan diurapi oleh Tuhan. Semua kami akan terima ucapan kudus diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang saya katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita membaca. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kau lihat setiap doa-doa kami Tuhan. Kau lihat ciri hati kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan, penderitaan apapun Tuhan Yesus, Kau lihat, Kau mendengar Tuhan Yesus. Kau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi orang-orang yang rajin, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan puji-pujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari muliakan Dia. Akui bahwa Tuhan luar biasa memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah segala. Mari katakan dengan iman dan percaya. Di dalam hidup kerajaanku, kerajaanku, kebenaranku, hidup bahagiaku. Haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kekasihku memuliakanmu, Bapa yang rajaku. Katakan ku terhubung denganmu. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Selalu melengkapi hatiku. Imanmu itulah dasar hidupku yang berkelanjutan. Sekali lagi ku terhubung, angkat tanganmu. Ku terhubung denganmu. Selalu melengkapi hatiku. Imanmu itulah dasar hidupku yang berkelanjutan. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat, yang berdaulat atasku, yang berdaulat. Sekali lagi, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bisa berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas Terima kasih. telah menyampaikan firman Tuhan Yesus.
biarkan Engkau menjadi pegangan bagi hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun, saudara. Mari panjang umur. Yang berulang tahun pada bulan Juli kemarin, silakan maju ke depan. Panjang umur, sehat walaupun Tuhan tidak beri dalam Tuhan. Menjadi oma yang baik untuk cucu-cucu dan juga menjadi mama yang baik untuk anak-anak, dan apa yang menjadi doa mama akan didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi perintah mama didengar oleh Tuhan. Apa yang kau sampaikan kepada Tuhan senantiasa didengar oleh Tuhan. Tuhan melihat hatimu yang baik, dan kiranya tubuh jiwa rohmu sehat di dalam Tuhan. Umur panjang dengan sehat, sampai mau menjemput tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Serahkan anakku dengan tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati, tetap sehat, menjadi anak yang baik, yang menyenangkan orang tua, dan juga rajin sekolah minggu, diberkati tubuh jiwa rohmu ke depannya, diberikan jodoh yang terbaik, dan juga dijauhkan dari kecelakaan, bisa operasi, dijauhkan semuanya darimu, karena Engkau mengasihi Tuhan, tubuh jiwa rohmu diberkati. Demi nama Yesus, kita sudah berdoa. Amin. Berkati Chelsea, supaya Chelsea diberkati oleh Tuhan, dan juga masa depannya diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang baru, diberikan kerajinan bekerja, dan juga tanggung jawab dalam pekerjaan, dan juga menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi kakak dan adik-adiknya dan adiknya, dan diraih berkat melimpah atasmu, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, dan seumur hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Masa depanmu, jodohmu ada dalam tangan Tuhan. Diraih berkat melimpah atasmu, demi nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, setelah persembahan nanti anak sekolah minggu akan bersaksi untuk kita sekalian dan akan mencari dana untuk sekolah minggu. Dan berkati ya bagi sekalian. Mari kita berdoa untuk persembahan Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Kau lagi setia dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi persembahan untuk budi yang sudah kami persiapkan. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami berikan diperkenakan sebagai bukti untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika kami memberi tidak mengurangi sedikit pun rasa khawatir kami, ragu kami, atau kami ada masa depan, sebab Tuhan menjamin hidup kami, sehingga kami tidak takut memberi, berbagi, dan berkorban. Maka Tuhan ajar kami untuk terus memberikan hidup kami lebih lagi tidak ke dalam Tuhan. Terima kasih, kami bisa memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika kau memberi, diberkati, dan pada firman Tuhan. Jika kau menabur, kau menuai, itulah hidupnya, pemberi yang terbaik.
aman dulu ya anak-anak. Puji Tuhan untuk PWP online nanti hari Rabu itu kita akan TKP di sini selesai jam 7 tapi ya. Hari yang biasanya ikut dalam online dan yang tidak bisa online beberapa ada yang rindu tapi nggak bisa online. Makanya sebulan sekali kita akan adakan di Rabu ini ya jam 7 ya. Semoga tidak ada halangan ibu sekalian. Kita akan doa untuk Natal. Dan kemudian nanti sore ada profesi yang diadakan di tempatnya Kakak Tirsa di keluarga Pak Anton. Dan untuk 17 Agustus sekalian saya umumkan untuk kita akan mengadakan ibadah raya dengan cepat, kemudian ada lomba ya. Dan kalau nggak salah ya nanti dikonfirmasi lagi, pemerintah kayaknya mengadakan tanggal 18 Seninnya itu libur ya Bu ya, Bu Linda ya, betul ya. Semoga tidak berubah ya. Nah, artinya teman-teman profesi masih punya waktu lah sampai sore kayaknya masih bisa. Dan kemudian untuk ibu-ibu kemarin sudah membicarakan untuk konsumsinya, jadi aman. Nah untuk dana perkiraan saja kira-kira kita butuhkan 1 juta rupiah. Nah saya buka kepada saudara sekalian untuk bisa menyumbang itu. Dan kemudian ada opsi kalau Bapak Ibu ada barang-barang yang layak untuk menjadi hadiah di rumah boleh, tapi jangan yang rombeng-rombeng ya, yang layak lah untuk diberikan hadiah. Nanti kasih aja ke Pak Sab atau Pak Thomas atau Guru Islam Minggu apakah ini bisa untuk dijadikan untuk hadiah gitu ya. Nah saya sudah umumkan itu di share itu, nanti kita akan coba simulasi berapa menit yang bisa dilakukan. Puji Tuhan, itu saja karena anak sekolah ini sudah gak betah untuk menari. Silakan anak-anak ke depan, kita akan dengarkan ya. Shalom Bapak Ibu kami, shalom Bapak Ibu kakak-kakak kami mau kesaksian pujian untuk mencari dana Natal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Setia hidupku aman dalam
Tuhan. Karena ada yang butuh. Puji Tuhan, saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 17 nanti dress code-nya yang pertama baju daerah, ya, silakan pakai baju daerah, kemudian baju sekolah, kemudian ada baju pahlawan, ya saya kayak batik ini kan termasuk nih, bisa dipakai, yaitu, dan kemudian silakan saja nanti setelah ini untuk para komisi bisa ngumpul sejenak lah 5 menit gitu ya, untuk pilihkan beberapa games yang bisa diikuti dan saya dikit-dikit gitu ya, untuk bagaimana yang harus dipersiapkan. Nah, kita ikut sepenanggungan untuk Bang Riki ya, nenek tercinta dipanggil Tuhan kemarin, dan Tuhan memberkati, memberikan kekuatan yang baru. Ya, puji Tuhan. Dan tetap doakan teman-teman kita yang sedang menderita sakit supaya Tuhan akan pulihkan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai dan kita akan tutup ibadah kita. Mari kami berdiri, kami berdiri. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkata-Mu di bumi kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Gambar-Mu selalu melingkupiku, tumbuh jiwa roh kami sampai berdiriku. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pelayan Tuhan, mulai dari Aser, Kolektan, para tim PW yang sudah melayani luar biasa. Tuhan memberkati dan juga apa yang sudah kami berikan, mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan kantong kolektor, keuangan kami percaya ini adalah taburan yang berkenan di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, dan berkati pula Tuhan Yesus untuk doa malam yang akan kami adakan pada hari Rabu di tempat ini jam 7. Kiranya Tuhan akan berikan hati kepada setiap jemaat untuk hadir dan bergabung bersama-sama untuk mendoakan bersama-sama, dan juga mendoakan untuk rencana tanggal 17. Kiranya diberkati oleh Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan, baik itu konsumsi, hadiah dan lain sebagainya, acara semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan silakan untuk Natal sekolah minggu dan juga Natal WPI, Natal umum diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya untuk teman-teman kami, kiranya berkat kesembuhan terjadi dan berkat keuangan ekonomi yang cukup, berkat untuk pendidikan anak-anak kami, dan juga berkat untuk masa depan jodoh keturunan diberkati oleh Tuhan. Dan berikan hati yang baik yang senantiasa gembira, dan berkati kami dengan hati yang mau berkorban, berbelas kasih kepada orang lain. Dan juga kami akan pula Tuhan Yesus diberikan hati supaya mau rajin belajar melakukan segala sesuatu, dimulai dari yang kami punya saja Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa berkat Tuhan limpah atas kami sekalian, dan biarlah berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Berkati
Yes,